Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun saudara melihat video ini. Salam sehat. Ya, perkenalkan saya Hilmi, Askal Askia dari Teknik Indonesia Universitas Diponegoro, angkatan 2020. Baik, di sini saya beberapa menit ke depan akan mendemokan dan mungkin sedikit menjelaskan terkait analisis land surface temperature atau yang bisa kita sebut dengan LST atau bahasa Indonesia suhu permukaan tanah menggunakan platform Google Earth Engine. Ya, jadi kita akan memanfaatkan citra satelit yang ada pada Google Earth Engine untuk menganalisis suhu permukaan tanah. Pada studi kasus ini kita akan menggunakan citra di Kota Banjarmasin. Jadi kita akan menganalisis suhu permukaan tanah yang ada di Kota Banjarmasin. Oke, mungkin sebelum masuk ke inti gitu, mungkin saya akan menjelaskan sedikit terkait apa itu LST atau Land Surface Temperature gitu ya. Jadi LST ini adalah eh, suhu permukaan di atas tanah gitu ya, terluar di permukaan bumi yang eh, kalau mungkin dihubungkan dengan citra satelit yang terekam oleh citra satelit yang nantinya dipantulkan untuk bisa divisualisasikan gitu dan bisa dianalisis terkait eh, suhu yang ada di permukaan tanah gitu ya atau di permukaan bumi, bagian bumi terluar berarti yang bakal direkam oleh citra satelit. Nah, lalu Google Earth Engine sendiri itu apa gitu? Ya, jadi uniknya Google Earth Engine ini beda dengan Google Earth ya. Jadi kalau Google Earth yang bisa kita tahu itu yang mungkin kita bisa apa ya, seperti map gitu ya. Nah, kalau Google Engine ini lebih ke platform berbasis cloud yang bisa digunakan ya. Ini tampilannya ada di layar untuk analisis geospasial ataupun analisis data lingkungan gitu. Skala tidak hanya skala nasional bahkan skala dunia. Mungkin bisa dilihat di sini lah. Ini uh, dari berbagai macam negara bisa kita analisis gitu, datanya lengkap. Jadi kita bisa menggunakan ini tanpa harus mengunduh atau mendownload. Cukup kita buka webnya saja, kita bisa melakukan analisis itu. Bahkan citra satelit pun tidak usah kita unduh, kita hanya perlu memasukkan script ya atau memasukkan perintah atau query untuk kita memanggil gitu, memanggil citra satelit yang kita inginkan, baik kita Landsat, Modis, dan lain-lain gitu ya. Berbagai macam citra satelit bisa kita pakai di sini sesuai kebutuhan. Nah, di sini kita akan melakukan analisis suhu permukaan tanah di Kota Banjarmasin menggunakan citra Landsat 8. Jadi nantinya kita akan melihat bagaimana kondisi suhu di Banjarmasin gitu ya, suhu permukaan tanah di Banjarmasin jika menggunakan citra Landsat 8. Nanti kita bisa menganalisis persebarannya seperti apa. Oke, mungkin yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita input karena ini masih skala besar gitu ya. Ini masih belum kita tentukan lokasi. Kita bisa menggunakan satelit ataupun map. Nah, mungkin di sini saya menggunakan satelit gitu ya biar lebih enak lah. Oke, ini ada kota Banjarmasin ya. Jadi nanti bisa kita sesuaikan gitu. Nah, pertama kita masukkan aset ya, aset terkait batas gitu, biar mereka ya sistem membaca bahwasannya yang kita inginkan hanya di bagian area yang kita masukkan gitu. Di sini kita sudah memasukkan data SHP area Banjarmasin, terlihat kita tinggal import aja. Nah, sudah terbaca ya. Sini table, ini bisa kita ganti Banjarmasin gitu nggak apa-apa. Kita ganti Banjarmasin untuk mempermudah pendefinisian aja. Oke. Selanjutnya, ya setelah kita memasukkan eh, perintah untuk aset ini, maka selanjutnya kita masukkan script. Script ini untuk import citra Reset 8. Ya, jadi karena untuk macam-macam citra juga cara manggilnya juga beda-beda gitu. Ini kita ingin import citra Reset 8. Oke, di sini kita bisa minta gitu ya, filter date mau dari tanggal berapa. Mungkin di sini dari awal Januari 1 Januari 2021. Mungkin kalau saya mungkin coba sampai 31 Desember gitu ya. Jadi
yang akan dipilih adalah citra terbaik dalam rentang 1 tahun gitu dari tahun 2021. Karena kita minta rentang tanggalnya dari 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, filter bound di sini Banjarmasin ini sesuai sama apa yang mau kita lakukan analisis ya. Karena di sini kita udah masukkan SHB Banjarmasin, maka ya filter bound ini juga sesuaikan nama yang di atas ini. Jadi jangan sampai salah nama. Oke. Baik, kita masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu kita proses cloud masking ya. Jadi cloud masking ini untuk menghilangkan pengaruh awan ya. Ingin menghilangkan pengaruh awan karena dasarnya ketika citra satelit ini mengambil data gitu, merekam objek itu biasanya ada gangguan awan. Nah, cloud masking ini digunakan supaya menghilangkan pengaruh awan pada saat rekaman gitu. Ya, kita masukkan perintah cloud masking ya, teman-teman. Oke, ini scriptnya dari untuk proses cloud masking. Baik, kita lanjut ke yang step selanjutnya adalah kita masuk ke langsung ke LST-nya ya, langsung ke pengelolaan LST-nya gitu. Jadi di sini kita bisa semacam meminta gitu, bisa minta suhu yang ingin kita analisis perkiraannya itu dari rentang berapa derajat gitu. Jadi pada saat pengunduhan seperti ketika pengunduhan citra satelit biasanya ada eh, maksimal ya, maksimal suhu yang bisa kita analisis gitu. Nah, jadi mungkin karena ini kita berbasis cloud, jadi tidak ada data tersebut. Nah, di sini eh untuk thermal ini penamaannya kita memakai BN10 ya. Lalu Celsius 2003 ini karena tadinya didefinisikan dalam Kelvin, maka kita ubah ke Celsius gitu. Nah, ini LST parameter. Jadi di sini kita meminta gitu ya untuk suhu yang ditampilkan adalah minimal 17 derajat supaya sistem membaca itu suhu nantinya dengan warna terendah gitu ya. Itu 17 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius maksimalnya. Jadi suhu yang memang nanti nyampe 35 atau 36 tidak masuk di kategori karena kita meminta maksimal 33 kecuali kita maksimal sampai 40 gitu ya. Maka nanti mereka akan membaca sampai maksimal 40 gitu. Nah, di sini kombinasi warna blue, lime green, yellow, orange red ini akan menyesuaikan. Yang pasti di minimal 17 akan berwarna biru dan di maksimal 33 akan berwarna merah. Nah, gitu. Nah, mungkin untuk lime green, yellow atau orange nanti akan di tengah-tengah gitu. Tergantung bagaimana nanti sistem membaca ya dalam menganalisis suhunya begitu. Ini bisa kita ubah gitu sampai bahkan minimal 20 atau 21 sesuai ketika nanti emang 17 mungkin tidak bisa terbaca atau seperti apa, mungkin tidak ada 17 derajat gitu di Banjarmasin ya. Nah, mungkin bisa kita naikkan gitu. Mungkin kita coba ini dulu. Baik, setelah kita masukkan untuk LST-nya, kita map add layer. Kita menambahkan layer baru untuk LST ya. Baik, mungkin untuk scriptnya bisa kita buat dulu. Baik, semua sudah jadi. Nah, di sini pastikan juga sesuai gitu sama layer awal ya. Ya, untuk para Banjarmasin. Nah, ini sesuai kita mau menamakannya apa. LST Banjarmasin atau pakai underscore juga nggak apa-apa. Oke, coba kita run. Bentar lagi proses. Sistem baik. Ah, di sini sudah terlihat ya. Sudah terlihat. Dan di sini sudah membentuk layar baru. LST Banjarmasin sesuai yang kita inginkan. Bahwasannya ini lagi. Oke.
emang harus bersabar untuk internetnya ya, untuk emang cukup berat gitu. Nah, di sini bisa terlihat ya, untuk minimal 17 derajat Celcius warna biru, maka di bagian barat ya, barat, lalu selatan, dan mungkin cukup tersebar rata gitu, untuk suhu-suhu yang mungkin uh, rendah gitu ya. Untuk yang maksimal red, bisa terlihat nih, ini di tengah ini biasanya di pusat kota ya. Emang rata-rata untuk persebaran suhu permukaan ini paling tinggi adalah di pertengahan kota sampai akhirnya minggir-minggir ya sampai ke pesisir gitu atau ke pedesaan itu memiliki suhu yang lebih rendah daripada perkotaan. Maka ini warna hijau, lalu warna kuning ya. Ini mungkin dalam rentang 21 sampai 30 ya atau 21 sampai 28 derajat Celcius gitu. Karena ketika kita mengklasifikasikan dalam 5 warna, lalu ini ada 17 sampai 33, maka mereka akan secara rata gitu, secara rata menghitung eh, sebarannya secara rata. Oke, ini berarti kita udah lihat gitu ya untuk dari tahun 2021 itu selama setahun ya. Ini bagaimana kondisi suhu permukaan tanah di Banjarmasin. Oke, saja kita ingin membuat legenda ya untuk mempermudah gitu ya. Kita akan membuat legenda. Kita buatnya skrip terlebih kita buat skrip terlebih dahulu. Baik, kita buat legenda. Oke, kita tinggal running. Kita sesuaikan untuk legendanya sesuai dengan uh, awal gitu ya. Apa yang memang sudah kita klasifikasikan. Oke, terlihat nih 17 sampai 33 ya. Untuk 17 yang mungkin paling dingin hingga 33 derajat Celcius yang paling panas yang memang kita minta. Oke, selanjutnya kita ingin ekspor ya. Untuk nantinya bisa kita lakukan apa pembuatan petanya. Kita akan melakukan pembuatan petanya melalui software ArcGIS ya. Eh, Makanya kita perlu mengekspor file hasil pengolahan melalui Google Engine. Kita menggunakan script juga ya, karena tidak bisa tanpa script. Oke, selanjutnya kita nah, kita uh, lakukan script untuk export map. Kita buat terlebih dahulu. Di sini kita sesuaikan dengan SPA. Jadi untuk ekspornya ada macam-macam, ada export to drive ataupun export to cloud gitu ya, ke penyimpanan langsung. Oke, mungkin langsung saja nih. Ini kita, ini jadi 1 E7 adalah 1 miliar ya. Jadi akan kita lakukan ekspor. Oke, baik di sini nanti akan terlihat. Oke, jadi udah terlihat ya untuk hasil ekspornya di sini. Maka bisa kita buka pendrive. Nah, sini bisa kita download. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pembuatan petanya ya melalui ini yang udah pernah coba. Mungkin kita masukkan ulang ya data yang udah kita download. Bentar. Oke, mari ada. Baik, mari kita masukkan
Yes. Oke, di sini ini terbaca oleh Kelvin ya, nggak apa-apa. Berarti kita asumsikan ini ketika sama ya, sama dengan yang sudah kita minta tadi dari 17 sampai 33. Nah, di sini hanya kita tinggal mengganti warnanya aja nih, biar sesuai dengan apa yang kita klasifikasikan tadi gitu. Oke, kita dikasih fight. Nah, kita bisa ubah warnanya ya dari yang paling rendah, berarti dari sini kita kasih warna biru, lalu bentar, ada gangguan. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke Argis. Oke, kita di sini sudah memasukkan data hasil download ya, hasil unggahan lewat Google Engine. Tentunya kita ganti warna. Oke, dikasih fight, kita sesuaikan. Oke, warna biru. Lalu selanjutnya ada warna hijau. Selanjutnya ada warna kuning. Selanjutnya ada warna orange. Ya, lalu selanjutnya ada warna merah. Oke, kita bisa apply. Baik, nah ini adalah hasil ya. Mungkin bisa lihat, oke mungkin ini hasil visualisasi di ArcGIS yang nantinya bisa kita lanjutkan ke tahap layout ya, teman-teman. Baik, selanjutnya masuk ke tahap layouting ya. Di untuk layouting ini kita bisa ini peta, ya baik. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait analisis LST ya menggunakan Google Engine. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.